Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini semua yang menyelenggarakan Ustadz Syahrir ini, semua sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Wahda, Kang ya? Iya, Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah, ustadzat, guru-guru, ketua yayasan tentunya Ustadz Syahrir Paingin, LC Hafizahullah Ta'ala, moderator Ustadz Kasman Kuna, para guru-guru baik ustadzat maupun asatidzah, dan yang kita banggakan bersama adalah para bapak dan ibu yang umumnya hadir pada sore hari ini adalah rupanya ibu-ibu. Hanya sebagian kecil saja dari kalangan bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa mengalir kepada para ayah dari anak-anak kita semua yang dididik di sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Kang. Kita berada di masa pandemi ini kurang lebih 7 bulan. Tidak terasa tentunya. Tetapi ini membawa dampak. Terutama bagi dunia pendidikan. Di mana proses belajar mengajar tentu tidak bisa berlangsung secara offline atau tatap muka langsung. Harus lewat online atau daring. Yang tentu jika dibandingkan dengan dua pola ini, tentu di sana ada plus minus. Sisi-sisi plusnya, positifnya tentu pembelajaran bagi semua pihak, baik dari pihak yayasan, sekolah, guru-guru, orang tua, anak murid, dalam hal penggunaan teknologi. Itu sangat terasa manfaatnya pandemi ini. Kita mengetahui yang namanya Zoom, itu nanti setelah kita berada di masa pandemi. Kalau alhamdulillah saya ini jauh sebelum masa pandemi sudah menggunakan media Zoom ini untuk pembelajaran jarak jauh. Ada kajian Islam, ada tarbiyah Islamiyah
yang peserta-pesertanya itu tersebar di berbagai provinsi. Ada di Jawa, ada di Kalimantan, tersebar-sebar. Kita sudah menggunakan Zoom sejak tahun 2019. Namun tentu kelemahan yang sangat mendasar dengan penggunaan metode belajar daring ini, kita tidak bisa mentransfer secara langsung adab, etika. Yang sesungguhnya itulah yang merupakan tujuan utama pendidikan, yaitu bagaimana anak itu memiliki adab dan etika. Para ulama dahulu mempelajari adab, mempelajari etika sebelum mereka belajar ilmu. Bahkan ada yang 3/2 usianya, umurnya, itu dihabiskan untuk mempelajari adab. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan begitu pentingnya pengajaran adab ini, pengajaran etika ini. Beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengajari aku adab, dan dia sebaik-baik pendidik yang mengajarkan adab atau etika itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hal yang paling pokok, hal yang paling utama di dalam pendidikan adalah menanamkan adab. Tentu setelah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua setelah nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah adab. Inilah yang tidak ada. Inilah yang mengalami krisis di masa pandemi ini. Sehingga proses pembelajaran itu banyak diambil alih oleh orang tua. Guru-guru sebenarnya hanya memandu saja. Hanya memandu, memberikan arahan-arahan. Tetapi bagaimana sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh anak itu kembali kepada orang tua. Karena itu di sini dituntut oleh anak didik kita, orang tua yang menjalankan perannya sebagai orang tua. Orang tua yang bisa memberikan pengkondisian yang baik sehingga anak-anak itu betah belajar di rumah, betah belajar lewat model daring itu. Sebab kalau kondisi ini tidak dialami oleh anak-anak, maka kasihan. Usia mereka bertambah terus, kemudian proses penanaman nilai dan penanaman adab etika itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka di sini kembali dituntut peran yang maksimal, peran yang optimal dari orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Kemarin pada saat seminar parenting yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Wadah Islamiyah Indrekang, di mana saya diundang pada waktu itu, saya sudah menekankan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pendidikan anak itu bukan pada guru. Guru itu adalah pemangku amanah. Guru statusnya di sini adalah sebagai pembantu daripada orang tua. Penanggung jawab utama di dalam pendidikan anak itu sesungguhnya adalah orang tua. Dan yang akan dimintai tanggung jawab langsung di hari kiamat, di hari akhirat adalah orang tua.
Karena itu pada sore hari ini pihak panitia telah memilihkan satu tema yang diharapkan bisa memberikan bekal yang optimal kepada para orang tua, sehingga menjadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anak di dalam proses pembelajaran. Saya modifikasi sedikit temanya, tolong share screen di hostnya, diaktifkan supaya saya bisa men-share slide. Masih minta tolong siapa yang host atau dijadikan saya host. Ya, karena saya lihat. Ya, sudah. Baik, syukron. Ya, bagaimana menjadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anak di masa pandemi ini? Tentu tidak terbatas. Materi ini tidak terbatas di masa pandemi. Tetapi materi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita yang kita masih berada di masa pandemi ini, yang menurut para ahli, ya paling cepat pandemi ini di Indonesia terangkat tahun 2021. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, dan kita menjadi orang tua yang menyenangkan di semua masa. Kita menjadi orang tua yang menyenangkan di semua tempat, di semua masa bagi anak-anak kita. Sebab pengkondisian bagi anak-anak itu sangat penting. Bi'ah, lingkungan, kondisi itu juga sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Ada beberapa hikmah pandemi bagi orang tua. Yang pertama adalah pandemi ini memantik kesadaran kita akan fungsi dan peran kita sebagai orang tua. Kalau di sini ada guru-guru juga, beliau-beliau itu juga adalah orang tua. Di satu sisi sebagai guru di sekolah, tapi di sisi lain punya anak-anak, ya kembali lagi sebagai orang tua. Jadi masa pandemi ini kembali menyadarkan orang tua akan fungsi dan perannya. Apakah kita menjalankan fungsi dan peran sebagai orang tua? Karena beberapa praktisi parenting mengatakan ternyata ada orang tua yang abal-abal. Ada orang tua yang melakukan malpraktek. Bukan orang tua yang sesungguhnya, tapi orang tua yang abal-abal, orang tua yang KW, istilahnya dalam dunia bisnis. Orang tua gadungan. Siapa mereka itu orang tua gadungan? Siapa mereka itu orang tua yang KW? Itulah orang tua yang tidak menyadari fungsi dan perannya sebagai orang tua terhadap anak. Di antaranya apa? Menjalankan fungsi dan peran pengasuhan pada anak. Mengasuh, wa fisaluhu fi amain. Mereka menyapih, mereka mengasuh anaknya selama usia 2 tahun di masa kecil. Ya, disusukan itu termasuk juga bahagian daripada pengasuhan. Pengasuhan di situ ada unsur perhatian, ada unsur penjagaan,
ada unsur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar daripada anak itu, ada kasih sayang, ada dialog, ada kebersamaan, itu pengasuhan. Demikian juga, apakah kita sudah menjadi teladan, menjadi kudua bagi anak-anak, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Mereka meniru hal-hal yang baik pada orang tua, bukan justru meniru hal-hal yang buruk dari orang tua. Ya mohon maaf, anak kita merokok karena dia lihat orang tuanya merokok. Anak kita melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan karena dia meniru dari orang tuanya. Dia tidak menjadi teladan dalam kebaikan, tapi dia menjadi teladan di dalam keburukan. Nah, ini yang saya maksud, penyadaran akan fungsi dan peran sebagai orang tua. Karena anak-anak kita kan lebih banyak sekarang ini bersama dengan orang tua di rumah. Nah, saya tidak tahu kalau Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Indrekang ini sudah membuka pembelajaran luring atau tatap muka. Saya kira belum ya, karena sampai sekarang gubernur itu belum mengizinkan. Ya. Diknas juga paling tidak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu belum mengizinkan. Karena sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda melandai. Nah, jadi otomatis anak kita itu banyak di rumah. Nah, disinilah diuji. Diuji apa benar-benar kita ini sebagai orang tua. Atau ya, terpaksa kita disebut sebagai orang tua karena sudah punya anak. Nah, dari mana? Dari mana kita mengetahui bahwa kita ini benar sebagai orang tua? Kita menjalankan fungsi pengasuhan itu dan kita bisa menjadi role model, menjadi teladan, qudwah hasanah, teladan dalam hal-hal kebaikan. Di masa pandemi inilah anak-anak belajar sholat berjamaah. Walaupun harus dikerjakan selama beberapa bulan di rumah. Mungkin kita ada sampai 4 bulan ya. Sampai 5 bulan. Tapi anak-anak sudah belajar dari orang tua berjamaah. Anak-anak sudah belajar bagaimana bangun subuh. Anak-anak sudah belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Karena orang tuanya memberikan contoh. Bagaimana ibu berkomunikasi dengan ayah. Bagaimana ayah berkomunikasi dengan ibu. Anak-anak merasakan adanya cinta dan kasih sayang. Anak-anak merasakan adanya perhatian dari orang tua yang mungkin selama ini sangat minim mereka rasakan. Ini hikmah pertama. Hikmah yang kedua dari pandemi ini menjadi memorable moment bagi anak. Apa itu memorable moment bagi anak? Menjadi momen kenangan, momentum menciptakan kenangan-kenangan indah bagi anak di masa dewasa. Bahwa ketika anak kita sudah dewasa nanti, dia ingat ada pandemi, ada COVID, ada corona. Dulu 20 tahun yang lalu. Ya, ini anak kita kalau sudah dewasa ya. 20 tahun yang lalu kami berada di masa pandemi COVID-19. Corona. Jadi kata COVID, tiga kata ini itu betul-betul tidak akan terlupakan seumur hidup bagi anak. COVID, pandemi, dan corona. Nah, tetapi ketika anak itu mengenang
pandemi COVID-19 ini, apakah yang dia kenang itu adalah masa-masa indah, kenangan-kenangan indah, atau justru kenangan-kenangan buruk? Nah, justru yang mereka kenang itu adalah kenangan-kenangan buruk bagi anak. Pada saat itulah anak itu selalu dipukul oleh ayahnya karena malas belajar. Pada saat itulah anak itu selalu kena marah dari ibunya. Ya, sehingga yang terkesan bagi anak ketika dia sudah dewasa itu adalah masa-masa buruk. Ya, bahwa pandemi itu masa yang paling buruk. Di saat itulah saya pernah dirantai oleh ayah, mudah-mudahan tidak ada seperti itu ya. Pada saat itulah saya dicambuk oleh ayah. Saya terus kena marah dari ibu sampai saya tidak makan dari pagi sampai malam. Itu apa? Kenangan buruk. Jangan sampai orang tua di masa pandemi ini, yang mungkin masih beberapa bulan ke depan, kita menciptakan memori yang buruk, kenangan yang buruk bagi anak nanti ketika dia sudah dewasa. Tapi mari kita jadikan masa pandemi ini sebagai momen untuk menciptakan kenangan-kenangan indah. Oh, pada masa pandemi itulah saya betul-betul, anak kita akan mengatakan, saya betul-betul enak sekali pada waktu itu. Terus bersama dengan ayah, dengan ibu, dengan kasih sayangnya. Kami belajar daring, menggunakan HP, terus ibu selalu membimbing, selalu setia, menemani. Betul-betul ibu menjadi guru, kembali menjadi guru. Kenangan-kenangan indah itu. Sehingga ini memorable moment. Ini 3 ini yang teringat bagi anak itu. Sehingga anak kita itu mungkin menginginkan, mudah-mudahan ada anak saya nanti, cucu kita ya. Ada anak saya nanti yang mengalami momen itu. Itu kalau kita berhasil menjadikan masa pandemi ini sebagai momen terindah bagi anak. Kita berhasil menuliskan di dalam memorinya itu kenangan-kenangan indah. Pada saat pandemi COVID itulah kita selalu bersama-sama makan di rumah. Ibu memasak dengan masakan yang enak sekali. Pada saat itulah kami pintar mengaji. Ya, saya pintar mengaji, membaca Al-Quran itu pada masa pandemi. Ya, pada saat itulah banyak macam yang dia ingat. Ya, ini 3, emotional bonding, ada kedekatan emosi. Dia rasakan betul rasa cinta itu. Respect, penghargaan. Ya, sehingga dia ingat pandemi, yang dia ingat itu ayahnya, yang dia ingat ibunya, masakannya ibunya, kelembutan ibunya, kesabaran ibunya, ayahnya yang lemah lembut, yang selalu menemani. Itu yang dia ingat, kenangan-kenangan indah. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu membuat kenangan-kenangan buruk bagi anak di masa dewasanya nanti pada saat pandemi ini. Buatlah kenangan-kenangan indah. Masih ada kesempatan. Ya, kita masih ada kesempatan untuk membuat kenangan-kenangan indah. Yang ketiga, hikmah pandemi ini adalah masa penguatan nilai-nilai sebagai ayah dan ibu. Masa penguatan nilai-nilai sebagai ayah dan ibu. Ya, artinya anak itu betul-betul merasakan bahwa ayah saya itu memang ayah. Ayah saya itu memang ayah.
Dan ibu saya itu memang ibu. Ayah yang sesungguhnya dan ibu yang sesungguhnya. Ya, itu yang kita maksud penguatan nilai-nilai sebagai ayah dan ibu. Sebab kenapa? Kehadiran ayah dan ibu itu sangat bernilai bagi anak. Kita lihat ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa sosok anak yang dididik dengan ada istilah ada istilah single parent dan ada istilah double parent. Single parent itu seperti Maryam. Ya, mereka mendidik tidak punya suami kan Maryam itu. Ya, Allah memberikan anak itu tanpa melalui proses pernikahan. Dia mendidik Nabi Isa itu dengan single parent. Ya. Kemudian Maryam itu sendiri. Ya, Maryam juga boleh dikata juga single parent karena ayahnya Imran meninggal. Yang mendidik dia, yang mengasuh dia itu adalah ibunya. Tetapi sekalipun ayah tidak ada, ibu tidak ada, kita lihat dari Al-Quran itu sang ibu itu berupaya untuk mencari pengganti, peran pengganti. Jadi ayah yang menjalankan sebagai peran pengganti. Coba kita lihat. Maryam, siapa yang menjalankan peran pengganti sebagai ayah? Itulah Nabi Zakaria. Gitu kan? Ya. Peran pengganti sebagai ayah yang menggantikan peran ayah Maryam ini yang sudah meninggal ketika beliau lahir, ketika Maryam lahir, yang menggantikan perannya itu adalah Zakaria. Kemudian siapa lagi? Ya, jadi ada tetap kehadiran ayah, kehadiran ibu itu sangat bernilai bagi anak. Ya, di situ ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri bagi anak. Jadi sebenarnya begini. Jadi anak itu ya boleh dikata tidak lengkap lah. Kebutuhannya itu tidak terpenuhi kalau tidak ada ayah dan ibu. Ya. Maka syukurlah kita ini kalau kita lahir dalam keadaan lengkap, masih ada ayah dan ibu kita. Ya. Itu tadi kita belajar dari Al-Quran itu ada sosok-sosok pengganti. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal ayahnya, tapi ada sosok pengganti. Tampillah siapa pamannya yang menjadi sosok pengganti sebagai ayah. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, sehingga jangan sampai anak kita ini sebenarnya masih ada ayahnya tapi sudah yatim, masih ada ibunya tapi sudah yatim. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai kita, peran kita sebagai ayah tidak berfungsi sehingga anak itu kayak yatim. Atau masih ada ibunya, tapi ibu itu tidak memerankan dirinya sebagai seorang ibu. Sehingga anak itu seperti anak yatim. Nah, yang paling parah kalau anak kita ini menjadi anak yatim piatu. Masih ada bapaknya. Ya, bapak fisiknya, ibu fisiknya masih ada, tetapi kehadiran dia sebagai ayah yang memberikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai kebaikan, memberikan keteladanan pada anak, itu yang tidak ada sehingga anak itu menjadi yatim. Ya. Anak itu menjadi yatim piatu. Ya. Ini yang diharapkan di masa pandemi ini terjadi penguatan nilai-nilai. Ya, penguatan nilai-nilai kita sebagai ayah. Jadi pandemi ini sebenarnya ujian bagi ayah. Kita kembali jadi ayah betul.
kita kembali jadi guru. Ayat yang kita sering baca, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu betul-betul berfungsi. Ya. Beda ketika dalam kondisi normal kan, dalam kondisi normal peran-peran pendidikan itu kan diambil alih oleh gurunya. Kalau sekarang ini tidak. Ya, itu lebih banyak kembali kepada ayah dan ibu. Kita sudah banyak berbicara menyinggung tentang tugas dan peran orang tua. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya tugas dan peran orang tua di masa pandemi ini? Ya, apa sebenarnya tugas dan peran? Kalau ditanya apa kata kuncinya itu? Apa kata kuncinya ketika ditanya apa tugas dan peran orang tua di masa pandemi? Nah, ini lihat. Ya, inilah kata kuncinya. Kata kuncinya ini home sweet home. Apa itu home sweet home? Menjadikan rumah yang menyenangkan. Menjadikan rumah itu bagi anak menyenangkan. Itu peran orang tua. Keberadaan ayah dan ibu di dalam rumah tangga itu menyenangkan. Itu home sweet home. Ya. Rumah menyenangkan rumah. Nah, ini yang harus diperankan di masa pandemi ini. Sehingga jangan sampai anak kita lebih senang di luar rumah daripada di rumah. Ya, lebih menyenangkan, mereka merasa lebih nyaman, lebih menyenangkan di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, kalau di luar rumah sampai tidak pakai masker lagi, tidak mengatur jarak, nah, maka sumber datangnya virus bagi keluarga itu boleh jadi dari jalur anak kita. Kalau sekarang ini, kalau tidak ada yang darurat, tidak ada yang sangat dibutuhkan di luar rumah, di dalam rumah saja. Kalau kita kan pernah 3 bulan itu ya, betul-betul lockdown. Ya, kita keluar rumah saja juga sepi sekali. Ya, kita juga keluar rumah apa kita mau beli juga sudah banyak, rata-rata toko-toko tutup. Ya. Nah, ini peran orang tua di masa pandemi ini. Bagaimana menjadikan rumahnya menyenangkan. Di dalam rumah itu ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudaranya, menyenangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri rumah yang menyenangkan itu? Bagaimana ciri-cirinya rumah yang menyenangkan? Bagaimana ciri-cirinya home sweet home itu? Apa ciri-cirinya? Apa karakteristiknya? Ya, rumah yang menyenangkan. Sebagaimana juga mungkin kita bisa bawa apa ciri-cirinya, apa karakteristiknya sekolah yang menyenangkan. Yang tidak membuat anak-anak kita tidak selalu mau bolos. Yang tidak membuat anak-anak kita selalu mau lari, mau cepat pulang. Nah, jadi kalau ada sekolah yang seperti itu bukan sekolah yang menyenangkan. Ya, ada school, sweet school. Ya, itu peran guru, peran pengelola pendidikan, bagaimana menjadikan sekolahnya menyenangkan. Sehingga anak-anak itu selalu betah. Ya, bukan selalu kayak mau bolos. Ini kembali kepada orang tua, bagaimana orang tua ini membuat rumahnya home sweet home. Rumah yang menyenangkan. Islam menjawab itu dengan 2 poin kunci. 2 kata kunci. Rumah yang menyenangkan itu ada 2 karakteristiknya. 1, suasananya seperti surga. Suasananya seperti surga. Dan yang kedua, rumah itu berfungsi sebagai sekolah. Ini kan masa pandemi kan? Ya. Bahkan di luar pandemi pun,
kembali rumah itu harus berfungsi sebagai madrasah. Nah, ada istilah kita sering dengar, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Hanya sayangnya sampai di situ jadi titik saja. Mestinya wal ab mudiruha. Ayahnya itu sebagai kepala sekolah. Kalau ibunya sebagai guru pertama bagi anak, ya jangan sampai hilang perannya di situ ayah. Ayahnya sebagai kepala sekolah. Mestinya dia sebagai kepala sekolah. Nah, jadi ini dua. Ada dua kata kunci yang menunjukkan kepada kita apa itu home sweet home, apa itu rumah yang menyenangkan. Rumah itu suasananya seperti surga, dan yang kedua, rumah itu berfungsi sebagai madrasah. Coba kita lihat, bagaimana itu suasana seperti surga. Mari kita lihat ayat-ayat tentang penghuni surga. Banyak di situ ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Tidak ada senda gurau yang berlebih-lebihan, tidak ada kata dusta, itu ya. Banyak ya. Di antaranya adalah juga kita temukan di surat Surat Abasa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apalagi wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah penghuninya surga itu, wajah penghuninya itu berseri-seri. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Senang ya. Berseri-seri di sini bukan sedih, tapi menunjukkan kesenangan yang luar biasa. Di situ di ayat itu dikatakan karena dia sudah melihat wajah Tuhannya. Itulah kenikmatan yang tiada taranya. Puluhan tahun kita di dunia ini sujud, memuji yang tidak kita lihat. Di akhirat Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana misalnya bagaimana gembiranya seorang anak yang lahir ayahnya sudah meninggal. Lalu kemudian dia penasaran bagaimana ayahnya itu, hanya digambarkan ayahnya itu orangnya baik, ayahnya itu begini, begini, begini. Ternyata tiba-tiba ada yang menemukan foto ayahnya itu. Alangkah senangnya itu. Ada seorang ustadz ya, teman dekat saya itu, usianya sekarang ini sudah 50 tahun itu, sudah 50 tahun. Dia lahir ayahnya sudah meninggal. Dia lahir ayahnya sudah meninggal. Sudah bertahun-tahun dia cari bagaimana itu wajah ayahnya. Kalau bisa dia lihat fotonya, tiba-tiba ada yang mengirimkan kepadanya, ya, sahabat ayahnya dulu yang mengirimkan kepadanya foto ayahnya, gembiranya sampai kemudian dia jadikan status di Facebooknya. Ya, dia jadikan status di Facebooknya itu, lalu kemudian dia buat foto dirinya berdampingan dengan ayahnya. Seolah-olah kan bisa diedit sekarang ini, seolah-olah kayak ayah dengan anak itu masih pernah ketemu langsung. Ini Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu puji, kita selalu mengagungkan di dunia ini, kita sembah. Ya. Kita bangun karena dia. Kita tinggalkan kesenangan-kesenangan kita karena dia. Dia tampakkan wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu gambaran
wajah penghuni surga. Jadi rumah yang kondisinya seperti surga, seperti itu. Bukan justru penghuni rumah itu, penghuni rumah kita ini, anak-anak kita, semua jadi muram semua. Ya, tiap hari kita melihat ada muram. Jarang-jarang kita menemukan ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang menyenangkan. Ya, tetapi begitu kita masuk di rumah itu, ada sedih, ada yang menangis lagi. Ya, sebentar sore kita masuk lagi, ada satu lagi yang murung lagi. Ya, ini boleh jadi karena orang tua yang tidak mengkondisikan rumah itu seperti surga. Surga itu wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Ada tawa, ada canda, ada kegembiraan, ada senyum. Happy ya. Ada orang datang bertamu, setiap saya datang, anak-anaknya semua ceria-ceria. Sementara saya berziarah di rumah tetangga, selalunya murung. Nah, di sini kenapa? Ada satu rumah, di sana orang tuanya menciptakan suasana surga. Baiti jannati. Sementara di rumah yang satu selalu murung, dia kayak jadikan rumah itu kayak neraka. Kita ini kan sering mengatakan baiti jannati, baiti jannati. Apa konsekuensi daripada baiti jannati? Ya jadikan rumah kita itu surga. Seperti penghuni surga. Orang yang ada di dalam rumah itu sebenarnya penghuni surga. Bagaimana tanda-tandanya penghuni surga itu? Ada tawa, ada kegembiraan, ada happy, ada rasa nyaman, ada bukan merasa tertekan. Itu penghuni surga. Ya, ada kejujuran. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Bukan selalu ada dusta di antara kita. Tapi yang ada adalah kejujuran di dalamnya. Ini. Nah, ini yang dimaksud dengan menjadikan rumah kita seperti surga. Ya, ini yang dimaksud dengan home sweet home. Rumah kita kayak surga. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan home sweet home, rumah yang menyenangkan. Rumah yang berfungsi sebagai madrasah. Rumah yang berfungsi sebagai sekolah. Nah, apa itu sekolah? Tempat mendapatkan nilai. Tempat mendapatkan nilai. Tempat mendapatkan akhlak. Nilai-nilai yang saya maksud adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebenaran. Tempat mendapatkan akhlak dan adab, nilai-nilai kejujuran. Dia pelajari dari rumah itu. Nilai kelemah lembutan, nilai penghargaan, dia pelajari dari rumah itu. Dia ambil dari mana? Ambil dari ayah dan ibu. Saya matikan dulu ya. Nah, dari mana nilai-nilai itu dia ambil? Dari mana kejujuran itu? Dari mana keadilan itu dia ambil? Dia dapatkan dari ayah dan ibu. Ya, bukan justru anak-anak itu mendapatkan nilai-nilai buruk. Ya, nilai-nilai buruk dari rumah. Kecurangan, ketidakjujuran, ya, kedustaan, hilangnya rasa penghargaan sama orang lain, semua dia ambil dari rumah. Jangan kita seperti itu. Jadikan rumah kita sebagai madrasah al-khairiyah, madrasah kebaikan. Sehingga anak-anak kita mengambil nilai-nilai kebaikan, mengambil adab, mengambil etika yang sangat tinggi itu dari rumah. Bukan justru mereka mendapatkan nilai-nilai buruk dan etika-etika buruk dari rumah. Di sini peran ayah. Di sini peran ibu. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru. Apa itu kepala sekolah? Ya, apa itu kepala sekolah?
Kepala sekolah itu sebenarnya melayani guru. Nah, dialah yang mensuplai hal-hal yang dibutuhkan untuk sekolah. Dia yang mensuplai dana. Dia yang memberikan arahan-arahan. Kan begitu kepala sekolah. Bahkan dia yang membuatkan visi. Nah, hendaknya memang setiap rumah, ya, orang tuanya dalam hal ini ayahnya itu membuatkan visi bagi anak-anaknya. Nanti kau nak jadi ini. Nanti kau nak jadi ini. Tapi visi utamamu ada jadi soleh, masuk surga. Karena kita ingin reuni, kita ingin berkumpul semua di surga, itu yang pokok dulu. Itu yang pokok dulu. Ya. Visi utama kita semua ini adalah berkumpul kembali di surga. Adapun visi-visi yang lain, nanti nak kau jadi dokter. Nanti nak kau jadi guru. Ya, nanti nak kau jadi saudagar muslim. Tapi basicmu adalah kesolehan. Basicmu adalah kesolehan. Ya, kesolehan itulah yang mewarnai seluruh cita-citamu, seluruh visi-visi duniamu. Kamu jadi dokter, menjadi dokter muslim. Kamu menjadi dokter yang dermawan. Kamu jadi guru, menjadi guru teladan. Kamu jadi saudagar yang bisa dicontoh, yang jujur. Nah, itu di rumah. Sebagai madrasah. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang tua bisa menciptakan home sweet home itu? Yang karakteristiknya tadi ada 2 itu. Rumahnya seperti surga, dan rumahnya berfungsi sebagai madrasah. Ya mau tidak mau sekarang memang harus demikian. Di masa pandemi ini memang harus seperti itu. Dan tadi ya, 2 kriteria itu saling berhubungan. Tidak bisa berfungsi rumah kita sebagai madrasah, sebagai sekolah, tempat anak mendapatkan nilai-nilai kebaikan, mendapatkan adab, mendapatkan etika, akhlak, kalau rumah tidak kayak surga. Rumah tidak menyenangkan. Jadi saling berpengaruh itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana menciptakan home sweet home? Bagaimana menciptakan rumah kita ini seperti surga dan rumah kita ini seperti madrasah? Yang mau tidak mau di masa pandemi ini harus. Kapan kita tidak menjalankan fungsi ini, sudahlah anak-anak kita itu kasihan. Ya, akan berjalan usianya, berjalan umurnya tanpa atau dalam keadaan kita lalai menanamkan nilai. Padahal kata para ulama kita, mendidik anak di waktu kecil itu ibarat kita menulis di atas kertas. Tetapi mendidik anak di masa dewasa itu seperti menulis di atas air. Makanya disebut golden age. Masa anak-anak, masa kanak-kanak bagi anak-anak kita itu disebut dengan the golden age, usia emas. Ya, usia emas yang dimaksudnya adalah pra-balik. Di situ masih muda kita menanamkan nilai-nilai. Kalau besar malah justru ya terbalik, dia yang mendidik kita. Boleh jadi dia didik kita, dia lebih pintar dari kita. Ya. Nah, itu harus terjadi di masa pandemi ini. Nah, maka slide terakhir yang saya akan jelaskan ini, kami akan bantu. Mari kita saling membantu bagaimana orang tua ini bisa menjalankan peran dan fungsinya, menjadikan rumahnya home sweet home. Menjadikan rumahnya rumah yang menyenangkan. Menjadikan rumahnya rumah seperti surga dan rumahnya rumah sebagai madrasah, sebagai sekolah. Pertama, harus dimulai dulu dengan manajemen orang tua. Manajemen pasutri. Ini dulu harus dimulai dari orang tua. Ya, kenapa? Karena suasana, kondisi orang tua itu sangat mempengaruhi psikologi anak.
Ya, sangat mempengaruhi psikologi anak. Coba lihat ya. Kalau ada anak, kalau ada orang sekarang, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kalau ada sekarang ini pasangan suami istri yang selalu bentrok, selalu cekcok dengan pasangan, itu boleh jadi turunan dari orang tuanya dahulu. Ada seorang laki-laki yang ringan tangan pada istrinya, suka KDRT dengan istrinya, itu boleh jadi turunan daripada orang tuanya dulu. Apa? Dia sering melihat orang tuanya memukul ibunya. Kalau ada seorang ibu yang lancang dengan suaminya, yang selalu melawan-lawan, membantah-bantah suami, itu boleh jadi membantah ayahnya. Jadi suasana orang tua, kondisi orang tua itu mempengaruhi psikologi anak. Ya, bahkan ada tadi saya lupa di depan itu ya, itu bisa mempengaruhi apa istilahnya limbik ya, limbik anak itu. Sehingga kalau orang tua memberikan suasana yang nyaman, hubungan mereka harmonis, ya, hubungan orang tua itu harmonis dan selalu dilihat oleh anak, itu memungkinkan anak itu nyaman menerima informasi, enak masuk pelajarannya itu. Tapi ada anak yang kadang-kadang sudah berhadapan dengan buku, berhadapan dengan tugas di hadapannya, itu tidak bisa masuk-masuk. Tidak bisa masuk-masuk. Kenapa? Yang dia pikirkan adalah kondisi kedua orang tuanya yang baru saja berantem. Baru saja berkelahi. Ya, itu yang dia pikir. Ya, ada misalnya ayahnya harus tinggal di luar karena diusir oleh ibunya. Ya, ketika ibunya mengajar itu anak, kerja PR-mu. Itu anak itu terbayang-bayang ayahnya yang diusir oleh ibunya. Atau sebaliknya, seorang ayah yang ajar anaknya, suruh kerja PR, kemudian sudah 1 jam di situ dia lihat itu buku, dia lihat tidak bisa masuk-masuk. Kenapa? Yang dia pikir adalah ibunya diusir oleh ayahnya. Maka suasana orang tua itu mempengaruhi psikologi anak. Dan di antara dua orang tua ini, anak, ayah dan ibu, yang paling berperan, yang paling berpengaruh terhadap anak itu adalah kondisi ibu. Sehingga ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa bahagianya anak itu tergantung pada bahagia ibunya. Ya. Kebahagiaan anak itu tergantung pada kebahagiaan ibunya. Kalau ibunya bahagia, anak itu bahagia. Ya. Tapi kalau ibunya tidak bahagia, itu akan turun pada anaknya. Ada kita istilahkan nanti dengan gardu. Ya. Ibu itu adalah gardu bagi anak. Ya. Di mana? Ya, ini. Ibu itu adalah gardu emosi bagi anak. Ciptakan hubungan yang harmonis. Kalau kita terpaksa konflik suami istri, jangan di depannya anak-anak. Jauhi, hindari kita bertengkar di depan anak-anak. Itu harus menjadi komitmen. Tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar. Nabi saja ya pernah berjatuhan gelas-gelas, piring-piring. Ya, siapa? Ali bin Abi Thalib itu pernah ke masjid tidur di atas tanah sampai ada gelar Abu Turab. Itu karena istilah orang Bugis dicukke. Nabi mencukke itu, dia datangi Fatimah. Fatimah, mana Ali? Dia bilang dia ada di masjid. Oh, rupanya baru saja bertengkar. Ya, Ali pelariannya ke masjid, tidur di masjid. Karena pada waktu itu belum ada tegel, belum ada lantai, dia tidur di atas tanah. Lalu kemudian datang Nabi, ya, dengan kakinya dibilang, "Kum ya Abat Turab." Bangun wahai bapaknya tanah. Karena dia tidur di atas tanah. Beda sekarang kalau ada bertengkar suami istri, itu ayah lari ke mana? Pelariannya bukan lari ke masjid. Pelariannya lari ke mana? Lari ke barbar. Ya, lari ke
tempat-tempat ya orang istilahkan dugem, dunia gelap. Nah, kalau dulu sahabat pelariannya ke masjid. Nah, makanya kalau kita bertengkar diusir oleh istri, lari saja ke masjid. Apalagi di masjid di situ ada kamarnya, misalnya kamar empuk, di situ aja tidur. Ya, daripada kita lari ke hotel, lari ke apa? Restoran-restoran, ya, pelarian kita lari ke masjid, ya, supaya kita bisa tetap menjaga sholat, ya. Nah, kalau kita di bar-bar boleh jadi kita minum apa? Minum khamar, kita minum whisky, minum bir, ya. Kenapa? Karena pikiran lagi kalut, lagi kacau. Kalau bertengkar, hindari pertengkaran itu di depan anak. Kunci kamar, masuk kamar, kunci, ya. Atau kita bonceng istri, bawa istri keluar, boleh kita bertengkar di luar aja, ya. Nah, jangan bertengkar di depan anak-anak, sebab ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi anak, pembentukan karakter anak. Jadilah orang tua yang cair, yang tidak kaku, dan juga tidak terlalu serius, ya. Jadi orang tua yang cair. Ya, orang tua yang kadang-kadang bermain-main dengan anak. Itu Nabi seorang pemimpin umat, kadang-kadang dia jadi kuda-kudaan lah, ya. Nabi itu pernah jadi kuda-kudaan bagi cucunya, ya. Jadi jangan kita kayak terlalu serius. Sudah berapa korban corona yang terpapar pada hari ini? Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, terlalu serius. Sedikit-sedikit kita kasih ayat anak. Apa ayatnya begini? Ya, sekali-sekali lah main tebak-tebakan. Ya, ya, sekali-sekali lah kita jadi kuda-kudaan, bermain-main pada anak-anak kita. Ya, jadi orang tua yang cair, jangan yang terlalu kaku dan serius. Kalau terlalu kaku dan serius, anak-anak itu tidak senang di rumah. Kenapa? Dia bilang kalau di rumah dia tidak ada kaku. Kaku semua. Terlalu serius. Sedikit-sedikit ngomong ayat, sedikit-sedikit sebuah hadis. Ya, sedikit-sedikit yang ditanya, berapa hafalanmu? Ya. Tidak pernah kita ditanya yang rileks lah. Ya. Misalnya ada apa istilahnya tebak-tebakan bagi anak itu. Ya, misalnya kenapa ditanya ya, kenapa anak babi itu kalau jalan ya selalu menunduk. Ya, coba kita tebak-tebakan sama anak. Kenapa? Coba anak. Tahu babi ya? Tahu babi. Ya. Nah, kenapa itu anak babi kalau jalan selalu menunduk? Ya. Kenapa anak babi kalau jalan selalu menunduk? Nak, coba. Nah, siapa yang benar tebakannya Rp5.000. Oh, macam-macam anak itu ini. Jawab ini salah, ini. Yang benar coba dengar, yang coba dengar nak, yang benar. Kenapa anak babi kalau jalan dia tunduk? Karena dia malu ibunya dan bapaknya babi. Ya. Dia malu, ya. Dia malu bapak dan ibunya babi. Ya. Kenapa? Karena babi diharamkan dalam Islam, dia malu. Ya. Banyak ya. Banyak ya burung apa yang apa istilahnya burung apa yang selalu menahan orang di jalan, selalu menteror orang di jalan? Burung kutilang. Burung ditilang, kutilang. Main tebak-tebakan. Ya, di masa pandemi buatlah supaya rileks, buat lapangan olahraga kalau luas, kita punya pekarangan. Buat futsal, lapangan futsal, buat lapangan bulu tangkis, apa supaya ada kondisi kita bermain-main di situ. Ada tempat bakar-bakar ikan, ya. Supaya tidak itu rumah itu kayak tidak terlalu serius lah, ya. Kayak rumah itu serius betul ya, tapi ada rileks. Ya, pada saat bermain itu biasanya ada suasana rileks di situ. Ini satu pertama. Kalau kita ingin menciptakan tadi home sweet home ini, mulai dari orang tua. Mulai dari orang tua. Makanya memang harus ini Ustadz Syahrir terjadwal ini. Pengajian parenting
Itu harus terjadwal. Ya, kalau tidak bisa sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, terjadwal. Ya, kita sebagai orang tua harus belajar menjadi orang tua. Tidak sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu tidak banyak tantangan. Tidak banyak tantangan. Sekarang banyak tantangan, Bu. Ya, sekarang banyak tantangan. Anak kita dilarang begini, pelariannya banyak. Nah, maka kita harus belajar sebagai orang tua. Saya belajar. Saya membaca buku, saya beli buku, saya dengar, ya. Ada kuliah-kuliah, ada seminar tentang masalah parenting, saya ikut, ya. Nah, sekalipun kita sudah banyak belajar, kita tetap harus menjadi pembelajar. Ya. Karena agama kita memang memerintahkan untuk belajar. Al-ilmu qabla al-qawli malah, ya. Ilmu dulu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita menjadi orang tua ini ada ilmunya. Baik, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Di sini tugas ayah menggembirakan hati ibu. Tugas ayah adalah menggembirakan hati ibu. Sebab kenapa? Ibu adalah gardu emosi anak. Apa itu gardu? Gardu kan istilah listrik, ya. Pusat pembangkit tenaga listrik di situ. Jadi emosinya anak itu dipengaruhi oleh gardunya ada sama ibu. Tadi yang saya sebutkan. Bahagianya anak pada bahagianya ibu. Ya. Sedihnya anak itu ada pada sedihnya ibu. Karena itu, tugas daripada ayah adalah menggembirakan ibunya. Menggembirakan ibu daripada anak itu. Alias menggembirakan istrinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan Muhammad kepada hambaku. Surat Al-Hujurat ayat 50 Surat Al-Isra ayat 53. Surat 17 ayat 53. Muhammad, katakan kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik, ucapan-ucapan yang terbaik. Bukan yang baik, ya, yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan hendak membuat kalian berselisih. Syaitan selalu mengganggu kalian dari jalur komunikasi. Pertengkaran-pertengkaran itu lebih banyak bersumber dari komunikasi. Kita menggunakan komunikasi yang bukan hanya terbaik, baik pun tidak. Padahal Al-Quran memerintahkan kita menggunakan komunikasi terbaik, ahsan. Yaqulul lati hiya ahsan, bukan hasan. Ahsan, yang terbaik. Ya, artinya apa? Di antara yang baik-baik itu kita pilih yang terbaik, itu yang kita berikan untuk pasangan kita. Bagaimana kaidahnya kita berinteraksi, berbicara dengan yang terbaik? Ini terutama bagi ayah kepada ibu, ya. Ya, kenapa? Karena ibu kita itu kan manusia. Manusia itu cirinya punya perasaan, punya hati. Perasaan juga disebut emosi. Emosi itu ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi tersinggung, ada emosi senang, ada emosi bahagia, ada emosi tersanjung. Nah, disinilah seorang ayah itu harus betul-betul berhati-hati berkomunikasi dengan ibu. Sebab ibu ini adalah wanita yang perasaannya sensitif. Perasaannya sensitif. Nah, maka ini kita jaga itu. Kita hati-hati berkomunikasi dengan istri. Yang terbaik, apa yang dimaksud dengan terbaik? Cari model komunikasi yang selalu menyenangkan. Menyenangkan perasaan daripada pasangan kita. Apa itu? Ada pujian, ada sanjungan, ada apresiasi, ada penghormatan, ada penghargaan. Jangan justru model komunikasi yang sering kita gunakan adalah merendahkan,
tidak menghargai, bahkan cenderung kepada pelecehan, cenderung kepada hardikan, makian. Nah, yang aneh, saya tadi sebutkan di pengajian keluarga tadi itu, yang aneh, kalau kita berkomunikasi dengan teman di kantor, semua baik-baik. Tiba gilirannya kita berkomunikasi dengan suami, dengan istri di rumah, ya, dia dapat yang tidak baik. Kok bisa begitu? Padahal siapa yang berhak menikmati kebaikan dari suami kita? Siapa yang berhak menikmati kebaikan dari istri kita? Kan pasangannya. Pasangannya. Jangan justru orang lain mendapatkan kebaikan kita. Pasangan kita di rumah tidak dapat. Bahkan kadang-kadang ada suami sangat dermawan, suka mentraktir teman-temannya. Istrinya tidak pernah ditraktir. Kok bisa begitu ya? Kok bisa suka mentraktir orang lain, tapi istrinya tidak pernah ditraktir? Ya beda kalau memang istri memang tidak mau ditraktir, ya. Nah, tapi ini suka mentraktir orang lain, suka bagi-bagi rezeki, tapi sama istrinya kikir. Ya. Jadi ibu itu seperti tanah. Ya, ibu itu seperti tanah. Tanah ini kan tidak bisa menumbuhkan tanaman kalau dia tidak dirawat. Ya, tanah ini kan tidak bisa menumbuhkan tanaman kalau dia tidak dirawat. Tanah juga harus digemburkan. Tanah itu juga harus dipupuk. Bahkan kita kadang-kadang harus beli sekam, ya. Kita beli pupuk kandang ya dari kotoran-kotoran hewan supaya tanah itu subur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih." Tanah yang baik itu akan menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Karena itu ibu sebagai tanah harus dijaga kesuburannya. Ini tadi gardu emosi. Ibu itu adalah gardu emosi. Siapa yang bertanggung jawab ini menjaga gardu ini? Siapa yang bertanggung jawab memelihara tanah ini sehingga menumbuhkan tanaman yang subur? Ayah, suami. Nah, itulah fungsi yang melekat dari seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin terhadap suami, terhadap istri. Apa di antara ciri pemimpin itu? Selain dia menaungi, melindungi, menjaga, juga dia harus memberikan perhatian. Ya, dia juga harus selalu mengkondisikan istrinya sehingga bisa mengalirkan energi-energi positif kepada anak-anaknya. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Ini tambahan sedikit saja. Berlatih, kita harus banyak berlatih. Jadi yang kita pahami itu harus selalu dilatih. Ya, harus selalu dilatih. Sama juga orang belajar memperbaiki bacaan, belajar tajwid, dia tahu teori-teorinya, tapi kalau dia tidak berlatih tidak bisa. Nah, demikian juga kita berlatih memuji, berlatih menyenangkan, ya, berlatih memberikan kebaikan pada pasangan kita, dan juga ada pembagian waktu yang tepat. Jangan waktu kita ini hanya di HP saja terus. Itu yang saya istilahkan tadi. HP itu mestinya mendekatkan, tetapi kenapa HP menjauhkan? Ya, HP ini mestinya mendekatkan yang jauh, bukan justru menjauhkan yang dekat. Nah, itu jangan sampai HP menjauhkan diri kita dari pasangan kita. Tapi kita jadikan HP mendekatkan yang jauh. Orang-orang yang jauh, fisiknya dari kita itu bisa dekat, video call, kita Zoom. Ya, ini 200 kilo lebih nih saya dari Makassar dengan rekan. Dekat dengan Ustadz Kasman, dengan Ustadz Syahrir. Ya, itu teknologi itu mendekatkan, jangan menjauhkan. Jangan justru kita punya HP yang mahal-mahal 8 juta sampai 10 jutaan. Oh, gara-gara HP membuat kita bercerai. Gara-gara HP membuat kita bercerai. Kenapa? Karena setiap ngomong selalu wajahnya di HP. Ada waktu-waktu tertentu, taruh itu HP. Ada namanya print time. Maghrib Isya, itu waktu-waktu print time. Tidak ada HP di situ. Menjelang tidur, tidak ada HP di situ. Ya. Nah, yang lainnya boleh
ketika kita disapa oleh istri, kita harus selalu ingat bahwa bercakap-cakap itu harus selalu wajah dengan wajah. Tidak efektif komunikasi itu kalau tidak wajah dengan wajah. Kita letakkan dulu, atau kita minta tolong, sebentar dulu Bu ya, saya balas. Oke, baru biarkan dia bicara. Ya. Jangan sampai HP alat teknologi menjauhkan kita yang sudah dekat. Tapi mari kita jadikan teknologi mendekatkan yang jauh. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua menjadi orang-orang tua yang hebat, orang-orang tua yang sukses, dan orang-orang tua yang berhasil melahirkan dari rumah-rumah kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, dan anak-anak yang hebat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih perlu materi lanjutan ini. Masih perlu materi lanjutan. Insyaallah Ustaz. Diatur waktu. Ada beberapa nanti tema-tema saya kirim sama kita itu ya. Tema-tema tentang parenting bisa nanti kita kirim itu. Bisa berlanjut insyaallah. Masih banyak sebenarnya yang mau ikut. Yeah. Cuma kapasitas Zoom ini sampai 100. Tapi saya yakin banyak ikut juga di YouTube. Oh gitu ya. Oh gitu Ustaz ya. Bisa nanti dia Ustaz, di-upgrade itu. Di-upgrade menjadi 250 atau menjadi 500. Iya. Yeah. Insyaallah. Bisa di-upgrade itu Zoom-nya anunya. Untuk sesi selanjutnya, jadi kita buka kesempatan kepada para orang tua siswa atau para asatidzah untuk bertanya lewat kolom komentar. Mungkin kita batasi cukup 3 saja karena melihat waktu yang mepet. Jadi bagi orang tua siswa yang ingin bertanya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Ya. Jadi silakan. Kalau ada. Ya, boleh di chat aja. Ya, atau saya buatkan link untuk bertanya di sini dengan menjaga privasi. Silakan, biasanya ibu-ibu banyak pertanyaannya. Hanya karena mungkin segan di sini ada suaminya. Ketahuan ya dia bertanya. Boleh nanti saya buatkan link. Kita isi aja di situ. Oh ya, bisa Ustaz. Ya, bisa. Ya. Saya sambil yang lain ya, silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Kita masih ada waktu 10-15 menit lah, yang masih panjang waktu sebelum waktu maghrib. Baik, saya buatkan dulu. Iya, rupanya belum ada yang masuk. Sebentar Bu ya, saya buatkan dulu. Mungkin ada yang agak malu-malu bertanya. Kesempatan kita saling belajar ini. Saya buatkan linknya ya. Ya, sudah ada yang masuk ini, satu penanya. Ini dari siapa ini? Sofia. Ya, Sofia. Pertanyaannya, gimana mengetahui potensi anak karena terkadang ada keinginan anak dengan orang tua? Ya, jadi ada satu pertanyaan Ustaz. Jadi bagaimana mengetahui potensi anak karena terkadang beda keinginan anak dengan keinginan orang tua? Ya, jadi ini sebenarnya ada materinya khusus panjang ini ya. Bagaimana kita melacak potensi anak kita.
Tapi saya berikan garis besar saja. Jadi potensi anak itu bisa dilihat atau talenta daripada anak itu bisa dilihat dari apa yang membuat dia senang di situ. Jadi sesuatu yang dia senangi ketika dia kerja, ini sudah ada link ya. Silakan kalau mau masukkan pertanyaannya, dijamin privasinya, Anda tidak perlu menulis nama, tidak perlu juga menulis HP. Silakan kirim ke situ. Ya. Jadi tanda-tanda pertama, anak itu menonjol. Ya, pertama, makanya perlu diikutkan dalam lomba-lomba. Lomba-lomba kita lacak. Di mana anak itu menonjol, misalnya paling tidak dia berada di posisi ketiga. Posisi ketiga, itu tanda-tanda bahwa anak itu punya potensi di situ. Misalnya lomba puisi, lomba membaca puisi. Kita ikutkan lomba, anak itu juara 3 di situ. Oh, berarti kemungkinan anak itu potensinya di situ. Ya. Coba dilatih lagi, dia naik lagi juara 2. Nah, itu berarti dia punya potensi di situ. Dan dia pada saat itu dia senang, dia happy ketika dia menjalankan hobinya itu, dia happy di situ. Ada anak kita mungkin yang senang senang dengan hal-hal yang sifatnya grafik, gambar-gambar di komputer, ya, atau dia senang menggambar, gambarnya itu indah. Jadi ada anak tertentu gambarnya indah. Nah, itu tanda-tanda anak itu dia punya potensi itu menggambar. Kita nanti bisa salurkan dia kemana misalnya untuk membuat desain. Kita ajar komputer dia membuat desain sehingga dia bisa membuat flyer-flyer, bisa membuat desain gambar-gambar. Apakah desain pakaian atau desain rumah. Anak ini nanti bisa masuk kemana? Bisa masuk di fakultas teknik arsitek. Jadi pertama anak itu menonjol di situ, dia menonjol. Yang kedua, ketika dia menjalani sesuatu itu dia happy di situ, dia senang. Ya. Dia tidak dibentuk oleh lingkungan karena kadang-kadang ada anak itu senang main ini karena tren. Ya, dia tren. Jadi kalau misalnya suatu ketika dia tidak senang lagi dengan kegiatan itu bukan potensinya di situ. Ciri-ciri anak yang memiliki potensi itu, dia menonjol di situ, kemudian dia senang. Dia senang. Ya, pokoknya kalau bukan yang saya maksud di sini senang HP, semua anak-anak itu senang HP. Ya, game, semua senang game itu bukan potensinya di game. Ya, itu memang bukan potensi yang dimaksud itu senang main game, bukan potensi. Tapi ada kaitannya dengan olahraga, kaitannya dengan seni, ya, kaitannya dengan keterampilan itu ya. Ya, baik, saya coba lihat yang sudah masuk. Apakah ada sudah masuk? Oh, belum ada. Belum ada yang memanfaatkan. Ya. Tidak apa-apa. Jadi ada pembahasan khusus tentang bagaimana menggali potensi. Itu ada bukunya ya, ada bukunya. Bahkan kalau kita mau lebih profesional lagi ya, kita bisa menghadirkan itu orang yang ahli di bidang melacak potensi. Ya. Saya ada beli bukunya itu, bagaimana melacak potensi anak. Ya. Saya bukan ahli di situ, saya bisa memediasi misalnya kalau kita mau menghadirkan bagaimana melacak dan mengembangkan potensi anak kita. Saya kira itu penting ya. Penting orang tua bagaimana mendiscovery, bagaimana melacak potensi anak-anaknya itu sehingga bisa dikembangkan. Bagaimana cara menekan kecewa marah kepada suami saat bersama dengan anak-anak? Ya, baik. Cara menekan kecewa. Jadi
cara menekan kecewa marah kepada suami saat bersama dengan anak-anak. Pertama, sebenarnya kekecewaan istri itu bisa diatasi sehingga dia akan menjadi orang yang bahagia apabila suaminya mau menyiapkan waktu paling minimal 30 menit sebelum tidur. Dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW yatahaddath ma'ahlihi qabla rukudihi. Adalah Nabi SAW hampir setiap malam berbincang-bincang dengan istrinya sebelum tidur. Jadi ada istilahnya kita itu suami harus menjadi katarsis. Apa itu? Ya, tempat buang sampah lah gitu ya. Jadi curhat-curhat istri ya, itu kita tampung. Kita tampung. Itu istri kita akan menjadi orang yang paling bahagia itu kalau curhatnya tersalur. Di mana tidak ada curhat lain yang paling baik seorang istri itu kecuali pada suami. Ya, kalau tidak suaminya tidak siap menjadi katarsis, tidak siap menjadi penyaluran, maka istri itu bisa lari ke Facebook. Ya, bisa lari ke media sosial dan itu bahaya. Itu bahaya. Ya, pertama apa? Kita punya aib akan terungkap. Kan sebenarnya aib kita itu aib seorang istri, aib seorang suami kan aibnya juga istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kita harus merasa menyatu itu. Suami dengan istri itu semuanya satu kesatuan. Jadi ada yang buruk di situ, yang lain jadi buruk. Ada yang baik, yang lain jadi baik. Nah, satu. Yang kedua adalah boleh kita memilih tempat curhat. Tempat curhat kepada ibu, kepada orang tua kita. Kalau memang nyaman ya, orang tua kita nyaman. Orang tua juga jangan begitu curhat. Nah, kita ini misalnya kalau sudah jadi mertua, jangan begitu curhat kita punya anak, langsung kita salahkan suaminya. Langsung kita salahkan istrinya. Tidak. Boleh jadi dia hanya curhat saja. Penyaluran, tempat penyaluran. Kalau dia ikut tarbiyah, ada ustadznya, boleh dia curhat sama ustadz yang betul-betul punya etika. Punya etika sebagai seorang konselor yang menjaga privasi daripada suaminya, privasi daripada dirinya. Itu etika seorang konselor ya. Itu dia harus menjamin privasi daripada orang yang konseling. Tidak boleh dia sebarkan kepada orang lain. Kalau misalnya dia ceramah, dia angkat contoh kasus-kasus, tidak boleh dia menyebut namanya. Ya. Jadi pokoknya wanita itu hanya ada tempat penyaluran curhat. Ada tempat. Kenapa? Pertama, wanita saja itu dalam keadaan normal itu sudah memproduksi 20.000 kata-kata per hari. Sedangkan laki-laki hanya kurang lebih 7.000-an. Makanya laki-laki itu cenderung memang banyak diam. Sedangkan wanita itu cenderung memang cerewet. Ya. Jadi kalau 20.000 kata ini tidak tersalur, akhirnya pelariannya kemana? Pelariannya kemana? Ya, penyalurannya lari ke itu media-media sosial. Nah, makanya tidak ada jalan lain di sini. Tempat curhatnya, tempat penyalurannya adalah suami. Wahai suami-suami, saya juga. Mari kita belajar mendengar istri. Mari kita belajar mendengar curhatan istri. Itu aja. Kalau dia bicara, dengar. Ya, kalau dia bicara dengar. Itu maka istri kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya, salah satu cara membahagiakan istri adalah sabar mendengar kalau istri ngomel. Ya, sabar mendengar kalau istri curhat, kalau istri bicara. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa ada teman dekatnya, tadi ada teman tarbiyahnya mungkin, ada teman dekatnya. Teman dekatnya juga jangan ketika dia curhat lalu dia bilang, "Memantau suamimu itu." Oh, tahu suamimu itu begitu. Saya juga begitu, saya punya suami. Ketemu. Tidak boleh. Dia jadi kantong plastik saja. Jadi kita teman yang baik itu tempat curhat. Jadi kantong plastik saja. Orang muntah kan?
Ya, jangan muntahannya dibalik lagi kepada orang itu. Dia jadi kantong plastik saja. Ya. Makanya seorang konselor keluarga, kalau ada masalah-masalah keluarga, ya kita ini di awal-awal mendengar saja. Mendengar. Biasa kadang-kadang kita sabar 30 menit mendengar, itu biasanya sudah emosinya sudah turun, sudah mulai reda. Ditanya, bagaimana perasaannya ibu? Sudah reda, saya rasa ini, saya keluarkan semua. Saya keluarkan semua. Kenapa? Karena dia tidak bisa keluarkan sama suaminya. Ya, jadi gitu, cari teman yang dekat, tempat curhat. Tapi tolong etikanya teman yang dekat itu jangan justru ya dia sumpah-sumpahi juga itu suaminya. Dengar aja, dengar. Dan kalau dia sudah bicara baru sabar kasih dikasih nasihat-nasihat. Bagaimana cara menghadapi anak yang marah atau minta uang bila ibu sedang sibuk atau menerima tamu? Ya. Itu anak-anak begini, Bu. Permintaannya sulit itu, tidak tidak dipenuhi segera. Kalau memungkinkan, kasih aja kalau memang ada. Ya, apalagi di depan tamu, kasih aja tuh bilang, sebentar ya, sebentar. Selesai Umi ini, sebentar. Jangan ditolak. Kalau memang ada, ya jangan ditolak. Kapan ditolak, anak itu akan menangis. Kadang-kadang orang tua kalah. Ini yang sering saya ajarkan juga. Orang tua harus konsisten. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Biar dia menangis pagi sampai sore. Itu justru akan memberikan pendidikan pada anak bahwa memang betul-betul tidak ada. Sama juga kalau ada anak yang sering ikut ke kantor, ikut kemana-mana anak itu. Ya, karena orang tua, kenapa? Orang tua tidak konsisten. Tapi kalau memang itu dikatakan tidak boleh ikut, kalau ke kantor tidak boleh ikut, biar itu anak menangis dari pagi sampai sore, tidak ada juga anak yang menangis pagi sampai sore itu. Ya, paling tinggi menangisnya 2 jam. Besok menangis lagi. Insya Allah berikutnya tidak menangis. Dia bilang, ke kantor tidak boleh. Biar saya menangis 3 jam, tidak boleh. Jadi konsistensi. Itu ya. Tadi juga, kalau memang memungkinkan itu tadi anak, dan minta uang, sebentar, selesai nih, sebentar ya. Dan betul-betul kita penuhi. Karena itu anak susah dijanji. Ya, anak itu paling ingat, yang paling dia ingat janji. Ya, paling dia ingat janji. Baru-baru bangun, dia sudah langsung tagih janji itu. Saya biasa ini pijit-pijit injak-injak. Ya, besok ada. Baru bangun langsung. Abah, janji tadi malam. Janji yang pertama kali dia tagih. Jadi jangan. Kalau begitu dia ingatkan, langsung kasih. Ya, kalau tidak ada, tegas. Kalau tidak ada, tegas dan konsisten, tidak ada. Jangan kita pelimplang. Jangan kita pelimplang. Ada, tidak ada. Begitu nangis, ada. Begitu ngamuk, ada. Jadi itu anak kita. Ini bagaimana caranya Umi bilang ada. Bagaimana ada muncul yang tidak ada menjadi ada. Menangis, mengamuk. Ya. Mudah-mudahan ibu bisa paham ya. Gimana ibu yang bertanya? Kira-kira begitu yang dimaksud? Oke ya, cukup Ustadz ya, cukup. Kalau memang sudah tidak ada, saya coba cek dulu. Ada, waduh, 10 respon yang masuk ini. Sudah, bagaimana menghadapi anak yang selalu marah atau minta? Ini ada, saya munculkan ya. Saya munculkan. Rupanya nanti dikasih begini baru mau bertanya semua ini. Sudah semuanya saya jawab ini ya. Afwan Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang saudaranya laki-laki semua, tapi terkadang anak tersebut sering bertengkar dan cemburu. Dan bagaimana sebenarnya orang tua menyikapi. Nah ini, tidak boleh kita membeda-bedakan anak Pak dalam hal lahiriah. Tidak boleh. Ya. Jadi yang dituntut bagi kita itu adalah keadilan dalam hal lahiriah.
Kapan kita membeda-bedakan dalam hal lahiriah, itulah yang menimbulkan kecemburuan. Kecintaan kita kepada seorang anak kita lebih cintai yang lain, boleh. Boleh, itu batin kita. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita berbuat adil dalam hal kecintaan batiniah, tidak bisa. Tetapi jangan sampai kecintaan batiniah itu berwujud dalam bentuk perlakuan yang berbeda secara lahiriah. Jadi kalau ada yang dibelikan baju, belikan juga baju. Ada yang dibelikan arloji, belikan juga arloji. Ada yang dipuji, puji juga. Jangan dia selalu dimarahi, yang lain itu selalu dipuji. Harus sama. Bahkan kalau anak-anak kecil ya, kalau saya belikan mainan semua sama warnanya. Ya, semua sama warna, sama modelnya. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu kadang-kadang yang kecil itu selalu mau coba yang lain. Miliknya itu kalau dia anak kecil, anak yang usianya masih adik, itu dia jadi miliknya semua itu. Nah, padahal sama aja mainannya, tapi warnanya beda. Nah, kasih sama. Kalau laki-laki tentu beda kan ya, beda hobi laki-laki, perempuan. Ya, kalau perempuan sama semua jenis mainannya, sama warnanya. Kalau laki-laki jenis mainannya, sama warnanya. Jangan ada beda-beda. Jangan beda-beda. Kapan ada beda-beda? Tidak lama itu, tidak cukup 1 jam, dia akan tinggalkan mainannya, dia ambil mainannya kakaknya. Atau sebaliknya kakaknya ngambil mainannya adiknya. Jadi ini, tidak boleh kita harus adil dalam perlakuan lahiriah. Kalau ada yang Anda perlakukan berbeda, jangan dia tahu. Jangan sampai dia tahu. Ya, kapan dia tahu, dia akan cemburu. Jika istri cerewet, tetapi cerewet dalam hal memperhatikan anak dan suami, tetapi suami malah bilang bahwa si istri cerewet, baru suami bilang istri cerewet. Tetapi suami malah bilang bahwa si istri cerewet, baru suami bilang istri cerewet di depan teman suaminya. Bagaimana cara istri untuk menghadapi? Ya memang itu cerewet, Bu, positif. Kalau ibu-ibu tidak cerewet, tidak bisa anaknya tahu bicara. Ya. Jadi justru cerewet bagi ibu-ibu, itu adalah tanda kecerdasan linguistik. Itu berbakat jadi penceramah. Berbakat jadi penceramah. Karena penceramah itu kan harus banyak kosakata. Ya. Hanya etikanya yang harus dijaga. Ya. Etikanya yang harus dijaga, jangan kita marah-marahi suami di depan orang lain. Jangan kita cerewet kita di depan orang, di depan temannya. Sebagaimana juga bapak, ya. Ini kalau cerewet dia kesannya misalnya negatif, itu jangan kita mencela pasangan kita di depan orang lain. Yang harus kita lakukan di depan orang lain, memuji. Itu pujian yang efektif. Itu pujian efektif. Ini Pak, istri saya cerewet tapi hebat. Itu ada perimbangan aja. Cerewet betul ini saya punya istri ini Pak. Ya, sebentar kalau ke rumah itu loh, lagi tuh. Nyerocos lagi. Siapa yang tidak tersinggung? Puji kita punya istri. Puji kita punya suami. Pujian yang paling efektif itu adalah di depan orang lain. Dan celaan yang paling menyakitkan itu adalah mencela pasangan kita di depan orang lain. Jangan. Tidak boleh itu Pak. Kalau ada begitu. Tidak boleh Ibu. Ya, walaupun main-main. Ya, walaupun main-main. Kadang-kadang main-main. Tapi diam-diam kita punya pasangan itu tersinggung. Bagaimana batasan ilmu antara mengajari anak pelajaran di sekolah dengan pelajaran agama? Bagaimana kalau pelajaran umum dinomor 2-kan saja? Bagaimana batasan ilmu antara mengajari anak pelajaran di sekolah dengan pelajaran agama? Bagaimana?
Tidak boleh. Agama itu harus nomor satu, Bu. Sebab itu basic. Agama itu minhajul hayah, pedoman hidup. Sedangkan pelajaran selain agama itu wasailul hayah namanya. Ilmu wasailul hayah. Hanya kita pakai di dunia. Hanya kita pakai di dunia. Itu tidak akan membahagiakan kita di akhirat. Bagaimanapun kita guru besar dalam bidang ilmu apa misalnya, itu tidak akan berpengaruh di akhirat. Ya, yang akan berpengaruh di akhirat itu adalah agama kita yang kita amalkan. Makanya ilmu agama disebut minhajul hayah, pedoman hidup. Sedangkan ilmu selain agama disebut dengan wasailul hayah, alat hidup di dunia. Sarana hidup di dunia. Tidak boleh. Bahkan kalau tidak belajar ilmu-ilmu lain, tidak boleh dikorbankan ilmu agama. Terkait ujian sekolah, berdosakah kalau anak tidak sekolah umum reguler, tapi kelas 3 kita fasilitasi anak ikut ujian langsung? Oh iya, ini bisa. Bisa dilakukan ini karena begini, mohon maaf ya, saya juga termasuk kritis itu. Ada beberapa ilmu yang dipelajari anak-anak kita di sekolah tidak dibutuhkan dalam kehidupan. Ya. Ada beberapa ilmu, saya biasa bilang, itu matematika, seperti kosinus tangan-tangan itu dipakai enggak? Ya. Itu ilmu kosinus tangan-tangan itu, ya. Itu nanti dipakai kalau orang mau lanjut di apa misalnya di perguruan tinggi, ya, ke jurusan apa misalnya itu baru dipakai. Tapi di dalam jual beli, di dalam perdagangan tidak berfungsi itu kosinus tangan. Jadi yang begitu-begitu kalau saya tidak perlu itu. Ya, yang setengah mati juga kita punya anak-anak. Yang paling pokok itu adalah membaca, berhitung, ya, menambah, kurang, kali, bagi. Itu yang dipakai dalam kehidupan. Yang lainnya kayak kosinus tangan dan sebagainya itu ilmu lanjutan itu. Ya. Termasuk apa ya, jadi bagaimana kita berorientasi ilmu itu dipakai. Ilmu itu bukan hanya dikoleksi di kepala, tapi bagaimana ilmu itu dipakai. Bolehlah kurikulum ini kita tetap ikuti kalau kita berafiliasi kemana, ke Diknas, ke Kemenak, pakai. Tapi lihat mana yang penting di situ, yang tidak penting boleh dikursuskan. Ya, yang tidak terlalu penting itu ya bagaimana seorang guru memodifikasi itu pelajaran. Jangan justru habis di situ waktu, sementara yang penting mereka tidak dapatkan. Ya, boleh kalau saya boleh menggunakan ini, sudah banyak yang pakai model begini. Ya, pakai paket misalnya tahfidzul Quran. Ya, ada anak saya yang selesai di hafalannya di Ponpes Wadi Mubarak di Bogor. Itu ijazah SMA-nya itu ambil paket ini. Ambil paket. Ya. Kenapa? Perguruan tinggi sendiri kan mengakui bebas tes masuk anak-anak yang hafal Quran. Itu sudah diakui. Bagaimana menasihati pasangan yang merasa paling benar? Tidak bisa diberikan masukan. Oh, ini ada saya punya pengajian besok ini. Pasanganmu bukan malaikat. Ini nanti tolong Ustadz Syaril bisa share itu link Zoom-nya Wahda Islamiyah DPD Maros. Pasanganmu bukan malaikat. Nah, nanti kita belajar di sini bagaimana bagaimana kita menjadi manusia. Ya, apa bedanya kita dengan malaikat? Ini diantara kekeliruan orang seperti ini, dia anggap pasangannya itu kayak malaikat. Tidak ada salahnya. Dan menganggap dirinya juga kayak malaikat. Tidak ada salahnya. Padahal suatu ketika dia juga akan salah. Mohon nasihatnya Ustaz, saya seorang istri yang penghasilannya lebih tinggi dari suami dan terkadang saya kurang sopan kepada suami. Tidak boleh seperti ini, Bu. Ya, tidak boleh. Justru surganya seorang istri itu pada suami, Bu.
Ya, surganya seorang istri itu pada keridhaan suami. Ya, mari kita membangun kesejiwaan. Orang yang betul-betul sejiwa itu sebenarnya sudah hampir kayak milikmu, milikku. Itu kalau sudah sejiwa betul. Bahkan saya pernah contohkan, kita punya pasangan tidak tersinggung itu kalau dikentuki. Kenapa? Karena sudah sejiwa. Ya, sudah sejiwa. Ya, dikentuki pun itu dia tidak marah. Karena memang sudah menyatu, sudah sejiwa. Tidak ada lagi rahasia di antara kesejiwaan itu, sudah ada lagi rahasia di antara kedua belah pihak. Tidak perlu lagi HP di password. Kasih kata kunci. Termasuk kalau betul-betul kita sudah sejiwa dengan suami, dengan pasangan, itu hartamu hartaku, hartaku hartamu. Ya. Jadi namun tetap ya dalam syariat, harta istri itu bukan harta suami. Tapi di dalam harta suami ada harta istri. Ya, tidak semua juga. Tidak boleh. Saya tidak mengatakan harta suami adalah harta istri. Tidak. Pada harta suami ada hak istri. Nah, bedanya, pada harta istri tidak ada hak suami di situ. Nah, kecuali kalau dia memang berkongsi, ya bekerja sama dalam satu usaha. Mohon maaf, Ustadz, apakah harus meminta maaf sama anak ketika sudah memarah-marahi? Ya. Kadang-kadang kalau kita salah, apa boleh buat kita lakukan itu? Kita lakukan meminta maaf kalau kita salah, ya. Tapi kalau memang kita benar dan kesalahan anak kita itu prinsip, jangan kita mengalah, jangan kita minta maaf. Itu sama dengan kita membenarkan yang salah tadi. Tapi kalau memang kita salah, kita memarah-marahi, tidak mendasar, bukan pada hal yang prinsip, kita minta maaf. Ya. Tetapi kalau dalam hal yang prinsip, kesalahannya prinsip, lalu kemudian kita minta maaf, itu memberikan kesan pada anak, kita benarkan, yang salah kita benarkan. Banyak cara menghadapi anak-anak yang sering sekali merasa tidak disayang karena cemburu terhadap adiknya. Itu tadi sama ya. Berikan perlakuan secara lahiriah yang adil. Sama. Ya, berikan perlakuan yang sama dalam hal lahiriah. Kalau Anda mau membedakan yang tidak sama, jangan sampai diketahui. Itu pelajaran yang berharga kita dapatkan dari Yakub dengan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya. Jadi perlakuan yang berbeda pada anak secara lahiriah dibeda-bedakan itu berpotensi mengundang kecemburuan pada anak. Itu harus kita jaga. Ya. Jadi boleh kalau kita percaya sama anak, kita bisiki, kita misalnya sayang pada anak ini, kita cinta pada anak ini, kita bisiki, jangan sampai diketahui sama saudaramu ya. Jangan sampai ya. Bisa sumpah. Kalau dia bersumpah, oke. Untuk kita menunjukkan bahwa kita lebih sayang pada dia. Boleh. Tapi dia harus sumpah, tidak boleh disampaikan kepada saudaranya lain. Kapan disampaikan pada saudaranya lain akan menimbulkan kecemburuan. Bagaimana menghadapi anak yang sudah semua ya, sudah ya. Bagaimana menjawab pertanyaan anak-anak yang sudah rindu ingin sekolah, sudah bosan belajar di rumah, bagaimana mengatasi kebosanan padahal sebagai orang tua? Ya ini Bu, harus ada refreshing, harus ada variasi. Bawa Bu pergi jalan-jalan. Bawa rekreasi. Ya. Bawa kemana, ke pantai lah, bawa kemana, ke taman-taman, bawa ke air terjun, ya bawa ke situ, ke Barakah. Ya. Yang banyak air, yang ada sungai di situ ya. Ada mengalir. Air mengalir di situ. Bawa ke situ. Bahkan mungkin bisa sewaktu-waktu bawa ke rumah siapa tante yang agak lain suasananya. Ya. Jadi kebosanan itu harus diusir dengan variasi. Boleh juga dibawa aja ke sekolah. Dibawa jalan-jalan ke sekolah. Tidak apa-apa. Dibawa, yang penting jaga protokoler. Ya, protokoler kesehatan. Boleh juga, kalau saya, boleh sewaktu-waktu untuk melepas kerinduan dengan guru-gurunya, diatur.
Diatur misalnya berapa orang, tetap protokoler, bertemu dengan guru. Paling tidak disapa apa di situ ya, untuk melepas rindu. Diatur, yang penting diatur dengan baik. Misalnya kita cerewet tapi bukan memarahi, tapi kita sama sibuk kerja. Kita cerewet tapi bukan memarahi, tapi kita sama-sama sibuk kerja. Misalkan kita cerewet nawari makan, itu pun nawari baik-baik. Sewajarnya Pak. Karena sementara nunggu kerjaan lagi, apakah itu salah Pak? Tidak salah itu. Ya, ini cerewet yang baik ini. Cerewet menawari makan, cerewet yang baik ini ya. Tidak apa-apa. Ya, pokoknya suami itu harus paham. Kalau istrimu cerewet, alhamdulillah, istrimu itu masih perempuan. Perempuan banget kata orang. Kalau ada seorang istri yang suaminya itu banyak diam, itu betul-betul suami Anda itu laki-laki. Nah, itu yang mencurigakan kalau ada suami yang cerewet. Nah, itu yang tidak normal. Kok ada suami yang cerewet? Ya. Baik, saya kira cukup ya. Cukup pengajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang lain. Ya. Baik, ditutup Ustadz Kasman. Sudah hampir masuk. Jadi cukup menarik materi kita pada kesempatan kali ini, akan tetapi waktu yang membatasi kita sehingga kita cukupkan. Jadi insya Allah mungkin materi-materi seperti ini masih bersambung ke depan. Jadi kami dari panitia pengajian mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz atas waktunya pada kesempatan kali ini, atas ilmunya yang dibagikan kepada kita pada hari ini. Ya. Dan kemudian kepada orang tua siswa dan ustaz-ustazah kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu, atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Baiklah, mungkin kita tutup saja acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dalam acara tadi. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Jadi kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Syaril saya permisi ya. Ustaz Kasman. Ya, silakan Ustaz. Ya, dan silakan. semua yang lain. Salam sama, tidak ada ketua anu ya? Ya. Ada ketua DPD, tidak ada ya? Tidak ada Ustaz. Oh ya. Salam khusus sama, ada teman saya di Enrekan itu Pak Haidar ya. Salam khusus sama beliau ya, kalau ketemu ya, kalau jumpa. Ya, Pak Haidar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Mana Ustaz Syaril kita live.